Kira-kira apa penyebab atau faktor pencetus dari penyakit jantung koroner? Dan bagaimana prevalensinya di Indonesia sendiri? Ya, memang penyakit jantung koroner ini disebut pembunuh nomor satu ya di Indonesia juga di seluruh dunia. Pada tahun 2016 itu tingkat kematian per 100.000 populasi ada 122 orang karena penyakit jantung koroner. Halo semuanya, balik lagi di Edika, Media Informasi dan Edukasi. Tepatnya di segmen bakteri, bahas penyakit dan materi. Bersama saya Valen sebagai pembawa acara pada hari ini. Kali ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai topik penyakit jantung koroner. Tentu saja di sini Valen tidak sendirian. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Diana sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, dokter. Pagi, semoga sehat ya. Iya, dokter. Dokter, kabarnya gimana, dok? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, dok, juga teman-teman yang lain, kita harus kenal terlebih dahulu secara lebih jauh lagi kepada beliau. Berikut CV dari beliau yang akan ditampilkan. Itu di CV dari Dr. Diana yang luar biasa, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya, apakah Dr. Diana sudah siap? Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Baik, apabila sudah siap, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama nih, dok. Apa sih definisi dari penyakit jantung koroner? Oke, apakah saya boleh share screen ya? Ya, baik dokter, Ya. silakan. Penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit sebetulnya ya pada pembuluh darah koroner yang dapat menimbulkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah ke otot jantung. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan, entah itu penyumbatannya disebabkan karena trombus atau penyebab lain, karena plak yang sangat masif ya, maka bisa terjadi penyakit jantung koroner, atau hanya karena menyempit saja tanpa adanya sesuatu yang menyumbat di sana, hanya menyempit saja, itu juga termasuk dalam penyakit jantung koroner. Gitu definisinya. Kita langsung menuju ke pertanyaan kedua, dokter. Kira-kira apa penyebab atau faktor pencetus dari penyakit jantung koroner? Dan bagaimana prevalensinya di Indonesia sendiri? Ya, memang penyakit jantung koroner ini disebut pembunuh nomor satu ya di Indonesia juga di seluruh dunia. Pada tahun 2016 itu tingkat kematian per 100.000 populasi ada 122 orang karena penyakit jantung koroner. Jadi ini cukup tinggi sekali, dan kalau dilihat dari data Riskesdas, di situ ditunjukkan bahwa tahun 2000 dari perbandingan ya, ini ya tahun 2007 dengan 2018, ini dari usia-usia 25, 34, 35, 44, 45, 54 sampai seterusnya, ternyata rata-rata semua ada peningkatan. Artinya apa? Gaya hidup mungkin ya yang paling dominan di sini yang menyebabkan tingginya penyakit jantung koroner. Jadi ketika 25 ini lihat ya, usia 25 sampai 34 tahun saja bisa terjadi itu penyakit jantung. Di sini lihat kalau memang semakin dengan bertambahnya usia dari 3% sampai 4,7% ini dari 2007 naik di 2018. Jadi sebaiknya kita mencegah penyakit jantung ini, terutama penyakit jantung koroner. Sedangkan faktor resiko ini sebetulnya ini saya ingin menjelaskan dulu ya tadi untuk aterosklerosisnya ya. Tapi nanti saya akan jelaskan tentang faktor resiko. Ini proses terjadinya
aterosklerosis sebetulnya. Kenapa sih ketika masih usia muda bisa terjadi penyakit jantung koroner? Ini karena ada aterosklerosis tampak di sini ya, aterosklerosis timeline. Jadi ini apa yang terjadi? First decade ini kan berarti kan 10 tahun ya, usia 10 tahun, kemudian di saat decade ketiga atau sekitar usia 30-an, dan ini usia sekitar 40-an. Ini sebetulnya aterosklerosis ini yang terutama menyebabkan penyakit jantung koroner ya, penyebab utama. Itu sudah bisa timbul di usia sekitar 8 tahun. Jadi kayak ada goresan lemak gitu ya. Ada goresan lemak kelihatan ya di sini, ada goresan lemak, kemudian ini mungkin karena gaya hidup yang tidak baik ya. Kemudian di sini ada lesinya bertambah, mungkin setelah usia remaja merokok ya, ditambah lagi ada tambahan itu, kemudian makin memberat, gaya hidupnya tidak diperbaiki, sering makan makanan berlemak, yang kolesterolnya tinggi, kemudian merokok ditambahin dengan biasanya di usia dekade keempat atau sekitar 40-an itu mulai timbul tekanan darah tinggi, ya, timbul diabetes, akhirnya tumbuh ini plaknya itu ya, keraknya tambah tumbuh. Nah, di suatu saat ini dia bisa pecah karena tudungnya atau capnya itu makin menipis, akhirnya pecah gitu. Nah, ini tadi sih sama ya, penyebab dari penyakit jantung koroner ini terutama karena proses tersumbatnya arteri koroner. Tersumbat itu karena tadi pecahnya plak atau ada trombus yang lari ke pembuluh darah yang lebih kecil-kecil. Jadi ini bisa lari, isinya plak tadi mengikuti aliran darah menuju ke pembuluh darah yang lebih kecil-kecil, akhirnya terjadi sumbatan. Ya, ini bisa terjadi yang tadi saya sampaikan, sejak usia anak-anak sudah bisa terjadi kerak. Kalau gaya hidupnya tidak baik, banyak makan junk food, kemudian nanti remaja merokok, ya, kemudian terjadi hipertensi dan seterusnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya, faktor resikonya kenapa beda antara faktor penyebab dan faktor resiko. Kalau faktor resiko itu yang bisa menambah kejadian terjadinya penyakit tersebut. Jadi kalau ini kita tidak bisa, yang sudah tidak bisa dimodifikasi kan usia. Usia biasanya bertambah dengan usia, maka kejadian penyakit jantung koroner juga akan meningkat. Laki-laki juga demikian. Kalau laki-laki memang bukan menjadi penyebab, tapi menjadi faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner dibandingkan gender perempuan. Juga faktor genetik. Faktor genetik ini faktor keturunan ya, tapi sebetulnya lebih ke arah kualitas pembuluh darah yang diturunkan kepada anak cucunya. Jadi misalnya orang tua laki-laki, ayah ya, di usia kurang dari 55 tahun sudah mengidap penyakit jantung koroner, dan ibu di usia kurang dari 60 tahun sudah mengidap penyakit jantung koroner, maka anak-anaknya juga harusnya lebih waspada karena dia mempunyai faktor risiko penyakit jantung koroner. Begitu juga untuk perempuan yang menopause, karena hormon-hormon, terutama hormon yang melindungi pembuluh darah, yaitu terutama hormon estrogen, itu juga sudah menurun, maka kejadian penyakit jantung koroner juga meningkat. Gitu juga yang ini masih bisa dimodifikasi, artinya masih bisa diregulasi, masih bisa diatur. Contoh merokok ini masih bisa dihentikan. Kadar kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, kencing manis, berat badan yang berlebih, sedentary lifestyle, stres, itu semua sebetulnya masih bisa dikendalikan selama mau mengendalikan atau meregulasi. Nah, kalau ini masih bisa dikendalikan, masih bisa diturunkan, masih bisa di-stop untuk merokok, maka resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner juga akan berkurang, gitu. Oke, baik. Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, Dok, untuk terjadi di anak yang usia muda.
Bisa. Harapan saya sih tidak terjadi ya, tetapi pada pasien saya yang usianya paling muda itu usia 28 tahun, laki-laki dan sudah terkena penyakit jantung koroner karena beliau merokok sejak usia SMP, sekitar usia SMP. Bisa ya, jadi bisa terjadi. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan pemeriksaan atau biasa kita kenal screening terhadap penyakit jantung koroner? Oke, ya. Ya. Sebelum masuk ke screening, kita mesti tahu tuh serangan jantung itu seperti apa sih? Serangan jantung itu sebetulnya kalau bahasa kedokterannya disebut dengan sindroma koroner akut, ya. Jadi dia tiba-tiba aliran darah ke otot jantung yang berasal dari arteri koroner namanya itu terhenti mendadak. Terhenti mendadaknya bisa karena dia tersumbat atau dia menyempit tiba-tiba. Sehingga otot jantung akan mengalami kerusakan, akhirnya kerusakan tadi menyebabkan kematian otot jantung karena kekurangan oksigen. Nah, otot jantung ini akhirnya kan tidak mendapatkan suplai oksigen dalam jangka waktu lama karena kan trombusnya masih ada terus, kecuali trombusnya dibuka atau pembuluh darahnya yang menyempit tadi dilebarkan. Kalau itu yang terjadi, maka suplai oksigennya akan lebih baik. Kalau lebih baik, ototnya juga tidak akan rusak. Tapi kalau hal itu terjadi terus-menerus, tidak segera diperbaiki, sumbatannya tidak segera dihilangkan, atau oksigennya, penyempitannya itu tidak segera dilebarkan, maka lama-lama otot jantungnya mati. Kalau otot jantung mati, tentu saja tidak bisa hidup lagi. Otot jantung yang mati tadi akan menyebabkan jantung itu tidak bisa memompa dengan baik. Akhirnya nanti jatuh ke gagal jantung, bahkan shock sampai ke kematian kalau pasien tidak segera ditolong. Yang tadi saya sebutkan tadi ya, karena iskemik tadi, penyebab dari kekurangan oksigen, itu bisa proses aterosklerotik, bisa karena menyempit, bisa juga karena di pembuluh darah kecil koroner itu ada sumbatan atau ada masalah. Sehingga aliran darahnya kan tidak baik, otot jantungnya juga kekurangan oksigen. Ini gejalanya ya, gejalanya sindroma koroner akut itu yang penting di sini dia nyeri dada yang khas untuk angina pectoris ya, berlangsungnya lebih dari 20 menit. Jadi itu khas untuk serangan jantung atau yang disebut dengan sindroma koroner akut dan tidak hilang dengan istirahat. Tidak hilang dengan istirahat, tidak hilang dengan obat, sehingga pasien merasa cemas sampai akhirnya datang ke rumah sakit. Ya. Screening ini sebenarnya adalah suatu pencegahan primer. Pencegahan primer itu ketika seseorang sudah atau belum mengalami serangan jantung koroner. Jadi sebelum pasien atau seseorang mengalami penyakit jantung koroner, mungkin dia sudah punya faktor risiko, tapi dia belum tahu. Jadi screening itu sebaiknya dimulai di usia 18 tahun. Mahasiswa itu rata-rata kan usianya ya usia 18 ya, 19, ya, betul, 20. Ya. Nah, itu seharusnya sudah mulai melakukan screening faktor risiko untuk mengetahui apa sih orang tua saya, terutama ya kalau orang tuanya punya penyakit jantung koroner di usia yang masih muda, sebaiknya anak-anaknya segera memeriksakan diri, terutama di usia 18 tahun ke atas. Rutin sebaiknya dilakukan. Dan apa saja yang dilaporkan ke dokter ya, sebaiknya apakah ada riwayat keluarga, apakah merokok, apakah dietnya itu kurang sehat, banyak makan atau mengkonsumsi kolesterol tinggi, junk food, ya,
goreng-gorengan, kemudian yang tinggi minyak, dan paling tinggi itu di seafood ya, seafood itu tinggi. Yeah. Kemudian konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol di sini karena bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian selain itu alkohol itu juga tinggi gulanya. Jadi meningkatkan gula darah. Kemudian bagaimana aktivitas fisiknya? Aktivitas fisiknya sedentary lifestyle, jarang olahraga, main game terus ya. Main game, duduk terus di depan komputer, itu juga sebaiknya dilaporkan. Kemudian kapan diperiksanya? Minimal setiap 2 tahun. Yang diperiksa mulai dari tekanan darah, indeks massa tubuh, dalam hal ini kilogram berat badannya, tinggi badannya, lingkar perutnya, kemudian bagaimana nadinya. Nadinya di situ dilihat irreguler atau reguler. Lingkar perut ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau lingkar perut kalau perempuan sebaiknya di bawah 80 cm, sedangkan laki-laki di bawah 90 cm. Itu untuk orang Asia. Kemudian minimal setiap 5 tahun itu periksa kolesterolnya, gula darahnya diperiksa. Jadi itu cara screeningnya. Oke. Baik. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Kira-kira apakah atau apa saja komplikasi dari penyakit jantung koroner? Oke. Komplikasinya. Kalau seseorang sudah terkena penyakit jantung koroner karena organ vital yang diserang adalah otot jantung, maka yang timbul nanti adalah semua yang ada di otot jantung. Jadi komplikasinya adalah semua yang ada di otot jantung. Misalnya, otot jantung kalau tidak bisa memompa lagi, maka akan terjadi gagal jantung. Atau di dalam otot jantung itu kan ada listriknya. Nah, listrik yang terganggu akibat otot jantungnya rusak akan menyebabkan aritmia atau gangguan konduksi dari listrik jantung. Atau kalau misalnya otot itu rusak terlalu berat sehingga sampai pecah atau putus, bisa terjadi kebocoran katup, bisa terjadi ventricular septal defect karena ada rupture dari septum ventricle. Jadi prinsipnya sebetulnya yang paling sering adalah gagal jantung. Kalau gagal jantung ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan terjadi shock, sampai terjadi shock. Kalau aritmia ini tidak teratasi dengan baik, maka bisa terjadi sudden cardiac death akibat aritmia ventrikular atau VF ya, ventricular fibrilasi yang paling sering menyebabkan sudden cardiac death. Kemudian kalau misalnya ototnya itu yang terkena dan mengalami nekrosis semakin tipis dan mengalami fibrotik akhirnya bisa memutus misalnya chorda tendinae, bisa memutus musculus papillaris sehingga akan terjadi kebocoran dari katup. Di sini adalah katup mitral. Atau misalnya yang menipis adalah batas antar ventricle atau septum ventricle, maka akan terjadi rupture dari septum, akhirnya terjadi VSD. Bahkan otot jantung yang makin menipis tadi bisa robek sehingga terjadi tamponade jantung. Karena darah semua keluar ke perikard sehingga terjadi tamponade jantung. Atau dia juga bisa terjadi infark ventrikel kanan. Bisa terjadi perikarditis kalau misalnya inflamasinya terlalu berat. Aneurisma ventrikel kiri. Aneurisma itu menjadi tipis sekali ya, dari dinding ventrikel kiri itu menjadi sangat tipis sehingga terjadi aneurisma. Disebut aneurisma ini kalau aneurisma terjadi terus-menerus bisa rupture dari jantungnya atau dari ventrikelnya, tergantung dia posisi aneurismanya di mana. Kalau misalnya di
di daerah dinding depan bisa terjadi pecah ya jantungnya, perikard efusi, tapi biasanya kalau jantungnya sudah robek ya tentu prognosisnya juga sangat-sangat jelek ya, pasien bisa meninggal. Juga trombus ventricle kiri, jadi terjadi penggumpalan darah di ventricle kiri. Jadi komplikasinya memang cukup berat ya, bisa sampai terjadi kematian. Oke. Baik, cukup banyak ya. Memang makanya dikatakan memang jantung ini sumber kehidupan dari manusia ya dokter ya. Kita lihat dari komplikasinya saja ini sudah banyak ya, cukup sangat-sangat banyak kalau saya katakan ya. Ada berapa macam dan termasuk berat tadi kata dokter. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana cara mengobati penyakit jantung koroner dan apakah PJK ini dapat sembuh total? Baik, jadi ini adalah terapi yang dilakukan ketika seseorang sudah terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Bila terjadi serangan jantung, maka pasien sebaiknya dirawat inap. Dan dirawat inapnya ini seharusnya di ruang intensive care atau ICU. Dalam pengobatan, kondisi pasien bagaimana, kapan serangannya, sudah berapa lama, jam serangannya, atau waktu pertama kali si pasien ini mengalami nyeri dada. Nah, dari situ bisa ditentukan obatnya apa saja. Kalau secara umum, bisa dengan obat saja. Misalnya, kita kan prinsipnya adalah revaskularisasi. Vaskularisasi kalau di daerah yang tidak ada kateterisasi jantung atau sarana itu, ya, kateterisasi jantung, maka bisa diberikan obat saja. Obatnya adalah trombolitik. Trombolitik itu kerjanya lisis atau ya, maka bisa diberikan obat-obat antispasme yang menyebabkan pembuluh darah menjadi vasodilatasi. Yang kedua, bisa dilakukan tetap ya, obat itu tetap diberikan, kemudian diberikan atau dilakukan tindakan balloning dan pemasangan stent, atau dilakukan bypass yang lebih besar dan lebih invasif karena melakukan operasi yang sangat besar dan resikonya juga besar. Jadi ini kalau saya ini PCI atau percutaneous coronary intervention. Jadi ini kalau pembuluh darah koroner dilakukan balon. Balloning ini adalah suatu tindakan kateterisasi. Dia memasukkan balon yang dikempiskan, ini ada keraknya ya, ada keraknya. Balonnya ini awalnya adalah dikempis. Ketika sudah sampai ada kerak atau plaknya, balon akan ditiup. Ditiup tentu saja menggunakan alat tertentu, ditiup dari luar, kemudian dimampatkan ke dinding pembuluh darah. Jadi sebetulnya keraknya masih ada, cuman dia ditempelkan atau dimampatkan ke dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah daerah di pembuluh darah itu akan lebih lancar aliran darahnya. Sebetulnya keraknya ini masih ada nih. Nah, nanti setelah menempel, balon tadi akan ditarik, dikempiskan dulu, kemudian ditarik. Ada juga yang menggunakan stent. Stent itu atau disebutnya ring ya, cincin. Jadi balonnya ini sudah terpasang cincin, kemudian balon dilebarkan, cincinnya ikut melebar, kemudian cincinnya ditinggalkan. Dan cincin ini atau stent ini akan ada di situ selamanya supaya si pembuluh darah itu tidak menyempit kembali. Sedangkan kalau bypass itu operasi besar, dia membuka dinding dada, dinding toraks ya. Nah, di situ nanti pembuluh darah yang tersumbat tidak diapa-apakan. Ini pembuluh darah yang tersumbatnya tidak diapa-apakan, tetap ada di situ.
cuma diberikan bypass. Jadi biasanya yang diambil adalah pembuluh darah di kaki, atau pembuluh darah di lengan, atau pembuluh darah di dinding dada, arteri mamaria itu ya. Kemudian dari aorta akan disambungkan ke daerah di bawah dari sumbatan. Begitu juga misalnya yang jenis arteri, ini ada sumbatan yang kuning itu, jadi dibypasskan ke daerah di bawah sumbatan, sehingga daerah di bawah sumbatan atau otot-otot di bawah sumbatan ini akan tetap mendapatkan aliran darah secara langsung dari aorta ke otot yang tidak mengalami sumbatan. Nah, ini pembuluh darah yang tersumbat akan tetap ada, jadi bukan dilepas ya, tetap ada, sehingga dia tetap memberi makan di daerah-daerah yang tidak tersumbat. Sedangkan yang di bawah daerah sumbatan akan mendapatkan aliran darah dari bypassnya. Itu untuk penata laksanaan. Pembuluh darah koroner yang sudah mengalami disease ya, penyakit baik itu trombus atau penyempitan, sembuh total itu tidak bisa dikatakan sembuh total karena dia masih ada sebetulnya penyakitnya, tetapi kita regulasi supaya tidak terjadi lagi. Sembuh total itu, kalau sembuh total itu yang saya bayangkan adalah seperti flu. Kalau sakit flu, diobatin, flu-nya hilang sama sekali. Begitu. Betul. Iya. Tapi kalau penyakit jantung koroner diobati, sebetulnya penyakitnya masih ada. Baik itu dilakukan bypass, baik itu dilakukan stent, atau dengan terapi medikamentosa saja, dia tetap ada kan? Kalau dibilang sembuh berarti kan penyakitnya hilang sama sekali. Kalau ini masih ada. Jadi kalau dikatakan sembuh total, tidak. Tetapi bisa diregulasi. Diregulasi di sini adalah dilakukan tindakan pemasangan stent supaya yang tersumbat tidak tersumbat, hilang sumbatannya, atau di bypass agar apa yang menyumbat itu, apa yang tidak tersumbat pembuluh darahnya tidak bisa memberi makan otot jantung, bisa diberi bantuan. Sedangkan dengan terapi obat, kalau sudah ada penyakit jantung koroner, terapi obat saja tidak bisa menghilangkan penyakitnya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi lagi. Apa yang sudah dilakukan seperti terapi bypass atau stent atau obat-obatan itu bisa tidak sembuh total, tapi diregulasi, dan cara selanjutnya adalah kita mencegah supaya tidak terjadi lagi. Apa yang sudah dibuka pembuluh darahnya tidak terjadi sumbatan yang sama di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda dengan cara mengendalikan faktor risiko. Kembali ke pertanyaan, apakah bisa sembuh total? Tidak, karena kalau sembuh total, penyakit itu hilang dan kita tidak minum obat lagi. Tapi kalau penyakit jantung koroner, penyakitnya tetap ada, kita regulasi, kita kendalikan dengan cara minum obat seumur hidup. Jadi dari cerita itu tadi, jadi dari tidak bisanya sembuh total, maka hindarilah faktor risiko penyakit jantung koroner. Karena kalau sudah sekali sakit penyakit jantung koroner, maka risikonya adalah meminum obat seumur hidup supaya tidak terjadi kekambuhan. Gitu. Baik. Minum obat seumur hidup. Tapi mungkin juga bisa ya dokter diselingi dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan lain-lain. Oke. Ya, bisa. Itu salah satu pengendalian faktor risiko. Tapi tidak bisa menghilangkan penyakitnya. Dia hanya mengendalikan faktor risiko supaya tentu saja aliran darahnya jadi lebih baik, kemudian merangsang nitric oxide yang ada di sel endotel untuk pembuluh darah itu supaya lebar terus ya, mengalami vasodilatasi dan menurunkan
kadar kolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, mencegah darah atau sel-sel darah itu tidak mudah menggumpal. Jadi kalau dilakukan olahraga itu tujuannya sebagai pencegahan primer tadi. Kalau sudah punya sakit koroner, sudah terkena serangan, maka olahraga itu untuk pencegahan sekunder. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak dokter. Tadi itu merupakan pertanyaan terakhir di segmen Medika kali ini. Ya. Kita sudah mengetahui banyak hal ya tentunya mengenai penyakit jantung koroner yang ternyata tidak bisa kita remehkan. Dan tentu saja ini sangat luar biasa dan semoga bisa bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Tak lupa terima kasih kembali, terima kasih banyak kepada Dokter Diana yang sudah meluangkan waktunya bersama. Terima kasih dok. Dan sekian episode kali ini, saya Valen sebagai host juga turut berterima kasih sudah meluangkan waktu bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima Tetap stay kasih healthy banyak. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Semoga bermanfaat. Terima kasih.